di post Burofa yang paling baru di sini ya, PPT minggu 7. Tapi namanya section 6 ya. Jadi memang kita ada selisih satu section. Seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik sudah bisa menemukannya ya di Google sharing kita ya, di Google Classroom kita. Baik, kita akan mulai supaya cepat selesai juga malam hari ini. Oh iya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf atas segala kesalahan ya dari Bu Rofah ya. Mudah-mudahan kita kembali ke nol ya. Walaupun BBM katanya besok naik ya. Oke. Baik-baik, semoga sehat selalu untuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. PPT kita judulnya ini ya, DAX, Data Analysis Expression. Jadi apa itu DAX? DAX itu singkatan ya dari Data Analysis Expression. Ini adalah bahasa yang ada di Power BI. Kalau bahasa tentu saja dia bentuknya adalah kode ya, yang dapat kita gunakan untuk membuat perhitungan ya, membentuk suatu ukuran baru, dan tentu saja untuk memodifikasi data kita ya. Nah, jadi kalau di Excel itu juga ada ya rumusnya gitu ya. Misalkan kita mencari average, rata-rata, kita mencari kuartil ya, mencari desil, mencari minimum maksimum. Nah, di Excel ada rumusnya. Begitu juga di SQL, begitu juga di Power BI. Di Power BI istilahnya ya DAX tadi ya, Data Analysis Expression, yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data berbasis pada model, atau kalau bahasanya Power BI itu data kita model gitu ya. Nah, berbasis pada data kita. Apa sih fungsi utama dari DAX ini? Ya, untuk menghitung, untuk melakukan filter juga bisa, dan untuk bisa menganalisis data yang basisnya adalah waktu. Nah, ini penting banget ya, yang basisnya adalah waktu. Ini nih, analisis time intelligence gitu ya. Itu yang bisa kita gunakan untuk DAX. Bu Rofah, apa bedanya dengan Power Query? Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai Power Query ya. Bedanya kalau di DAX itu bisa kita gunakan tanpa mengubah struktur data kita. Kalau di Power Query kemarin kan data kita ikut berubah ya, karena kita membuat kolom baru. Ya, data kita yang asli menjadi berubah. Tapi kalau di DAX, Data Analysis Expression, kita bisa menambahkan seperti variabel ya. Tapi kalau istilahnya di Power BI itu measure baru, tanpa merubah data asli kita. Baik, kita langsung saja praktekkan seperti apa sih. Mohon bisa dibuka Power BI-nya. Kita langsung praktek ya. Yang kita gunakan di sini adalah data sales ya. Berarti kita get data, mudah-mudahan masih inget ya, karena kita udah agak lama nih ya nggak buka Power BI, liburnya banyak bener. Oke, PPT yang tadi ya, apa namanya, yang adik-adik ini yang sudah Burofa share. Sorry, kita ke data ya. Oke, datanya sales data yang ini. Oke. Ya, ini dia sales data kita, bentuknya seperti ini, ada tanggal, ada wilayah, East, South, Central, West, ada produknya ABCD, ada customer ID, setiap customer ID ini punya unit yang terjual berapa banyak, harga per unitnya, lalu diskon yang diterapkan, lalu ini melalui channel apa penjualannya, ada distributor, online retail, dan seterusnya. Ini gross sales, ini net sales ya, kita load aja. Sepertinya sales data ini sudah banyak ya kita gunakan dalam analisis Power BI kita. Sehingga kita awalnya sudah kita pastikan bentuk dari sales datanya ya. Kita buka dulu seperti ini ya, ini date ya. Lalu ini regionnya dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke report view. Apa yang ingin kita lakukan? Contohnya saja ya, kita ingin membuat kolom baru nih katanya, tambahkan kolom baru.
Misalkan kita ingin menambahkan kolom baru di mana di sini kita kasih nama gross sales. Sebelumnya sudah ada ya data atau kolom gross sales. Ini kita pengen hitung dia secara manual gross sales-nya, penjualan kotornya. Penjualan kotor ini udah dihitungin sama dia, tapi kita pengen hitung secara manual. Caranya adalah dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harganya. Jadi itu adalah penjualan kasarnya, gitu ya. Jadi kita ingin membentuk kolom baru yang namanya gross sales manual. Ya sudah, kita tambahkan saja kolom baru tersebut. Kita ke sini data ya, data, lalu kita new kolom. Nah, lalu di sini akan keluar suatu panel atau window di sini, window kecil yang bisa kita gunakan untuk membentuk data kita yang baru tadi ya. Kita bentuk tadi gross sales manual, adik-adik tentu saja bisa langsung praktek ya. Kita mau hitung manual penjualan kotornya yang diperoleh dari mengalihkan unit yang terjual dengan unit harganya per unit. Nah, langsung kita enter atau kita klik yang tanda hijau ini ya. Nah, nanti kita di data kita atau tabel kita dia akan keluar nih gross sales manual ya. Oke, kita keluarin dulu, kita ke data. Nah, nih ya, ini di kolom paling terakhir karena tadi kita bikin kolom ya. Gross sales manual kita adalah hasil perkalian antara unit yang terjual dengan harganya ya. Jadi penjualan kasarnya ini sama ya dengan gross sales yang ada di data. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dapat menambahkan kolom baru. Kalau ada menambahkan perhitungan-perhitungan yang lain bisa dengan new kolom tadi, lalu kita tuliskan saja rumusnya. Kalau kita klik di sini gross sales manual, dia akan keluar lagi tadi rumusnya ya. Dari penjualan dikalikan dengan harga. Seperti itu ya. Oke. Harusnya sudah bisa ya, sehingga kita bisa bikin tabel yang kita tambahkan ininya ya, data kita yang terakhir yang sudah kita bikin. Misalkan ini tabel maunya ada produk, agak gede sedikit. Oke, maunya ada produk, ada region, ada sales channel, lalu ada gross sales sama gross sales manual. Gross sales dan gross sales manual kita sejajarkan untuk memperlihatkan bahwa ini sebenarnya perhitungannya sama ya. Nah, ini kan by product, by region, dan by sales channel. Ini bisa kita rubah-rubah ya, namanya diklik 2 kali aja, lalu kita edit, lalu enter. Misalkan ini nggak mau pakai sum of, bisa. Oke, enter, sama ya. Nah, ini gitu. Oke, jadi dengan menambahkan kolom bisa kita lakukan ya dengan melakukan perhitungan yang baru. Adik-adik kalau mau menambahkan perhitungan-perhitungan lainnya juga bisa. Lalu, nah ini kita mau menentukan minimum, maksimum, dan rata-rata dengan menggunakan data analysis expression. Kalau yang tadi ini adalah kita tambahkan kolom baru sehingga data kita berubah. Ya, data kita berubah nih, ada kolom baru. Data kita berubah. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan perhitungan dengan DAX, data analysis expression, tapi tanpa merubah tabel kita. Nah, caranya adalah bisa dengan DAX, yaitu dengan menggunakan measure. Caranya, adik-adik bisa ke data, sales data kita. Di sini ada titik 3 nih. Ya, kita klik aja. Lalu kita klik new measure. Nah, new measure di sini dia akan ke masih kerja ya. Nah, tunggu dulu. Nah, setelah kita klik new measure, nah dia akan keluar panel yang seperti tadi kita membuat kolom baru. Tetapi bedanya ini adalah new measure. Measure ini adalah
perhitungan juga yang bisa kita lakukan analisis, mau cari kali, bagi, minimum, maksimum, average gitu ya, menghitung sesuatu tapi tanpa merubah data aslinya. Ya, misalkan kita mau tadi apa ya? Ini kita kecilin dulu kali ya supaya bisa lihat PPT juga. Oke. Kita pengen menentukan minimum ya, minimum maksimum rata-rata dari net sales kita ya. Oke, kalau gitu kita lakukan aja. Berarti ini kita tadi ke mana? Ke measure ya, measure. Kita ulangi lagi ke measure, new measure. Lalu kita lakukan misalkan minimum dari net sales ya, sama dengan klik aja min. Nah, berarti ini keluar ya, min di sini adalah function. Min dari sales data yang mau kita lihat adalah net sales-nya. Ya, jadi nilai minimum dari net sales kita. Enter aja. Enter, dia kerja, lalu kita tutup lagi. Maka di sini kita akan keluar nih, di sini ada measure baru atau ukuran baru atau variabel baru di sini. Nah, di sini ada tandanya nih seperti kalkulator gitu ya. Nah, dia adalah perhitungan kita yang kita peroleh dari DAX ya. Tapi kalau kita lihat di sini data kita berubah nggak? Data kita tidak berubah ya. Tadi kan kita nambah satu kolom. Dan sekarang kita membuat measure baru di sini, minimum dari net sales ini tidak berubah. Gitu ya. Oke. Kalau kita mau edit lagi min, misalkan dia akan keluar ya, min misalkan minimum net sales gitu ya, biar kelihatan bedanya ya. Minimum apa, karena ada gross sales, ada net sales seperti itu. Oke, lalu kita akan bikin maksimum sama average. Sama, kita klik aja titik 3 di pojok kanan, lalu new measure. Sekarang kita bikin maksimumnya ya, maksimum dari net sales. Kita kayaknya pakai underscore tadi ya, kita samain aja, lalu max, berarti functionnya di sini adalah max. Sales data yang mau dimaksimumkan adalah net sales. Enter. Oke, nah muncul di sini maksimum dari net sales ya, tidak berubah data juga. Lalu kita bikin lagi average-nya, rata-ratanya. Akan keluar window kecil baru, kita tulis average dari net sales. Lalu kita kasih dia functionnya adalah average, gitu ya. Datanya sales data untuk net sales. Enter, akan keluar dia average ya. Nah, di sini. Sehingga kita akan bisa membuat chart ya dari yang sudah kita hitung tadi. Misalkan dari tabel ini kita bikin chart ya, agak gede dikit nggak apa-apa. Oke, biar kelihatan. Kita geser dulu. Oke, kita bikin chart. Ini chart ya. Salah. Klik dulu. Nah, keluarin dulu, baru kita klik chart. Di sini adalah yang udah kita hitung tadi, minimum. Kita tulis minimum di sini, minimum net sales-nya. Oke, di sini kita poles dulu biar cantik. Biasanya Bu Rofa suka pakai warna biru. Lalu kategori label juga warna biru lah ya, biar serasi. Lalu efeknya kita gunakan visual border warna biru dongker juga. Lalu warnanya kita buat halus jadi 12 ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, sederhana ya. Kita mau lihat bagaimana cara membentuknya. Oke. Lalu kita bikin chart juga dengan yang maksimum. Yang maksimum tadi kita bikin ini maksimum. Kita copy ya formatnya. Oke.
Oke, net sales. Oke, agak ke sini. Oke, ke sini. Lalu kita bikin card lagi dengan average-nya. Average-nya di tengah nih. Average. Oke, kita copy formatnya. Oke, iya. Oke ya, jadi kita udah punya 3 card yang kita hitung dengan menggunakan DAX ya, untuk mencari nilai minimum, maksimum, dan average. Seperti itu ya, adik-adik mahasiswa ya. Jadi adik-adik bisa mencari value-value lain dengan menggunakan DAX tadi. Oke, lalu tugas kita berikutnya, kita udah tahu ya bagaimana mencari nilai-nilai ini. Biasanya kan dia dimunculkan dalam suatu kartu ya, atau kartu. Kita kecilin lagi. Oke, lalu kita pengen menggunakan filter ya. Nah, filter di sini di Power BI ini kita gunakan untuk membatasi data yang dianalisis dan yang ditampilkan ya, sehingga dia fokus pada subset data tertentu gitu ya. Jadi misalkan saja kita kan tadi punya sales channelnya ada online, ada distributor, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita ingin memfilter tampilan atau perhitungan DAX hanya untuk item tertentu. Misalkan saja, Bu Rova ingin membuat minimum untuk net sales, tapi penjualannya khusus yang online. Jadi sales channelnya online. Nah, seperti ini nih. Ya, oke, berarti kita tiru aja. Sales channelnya yang online ya. Berarti kita ada rumusnya ini, calculate, kita menghitung. Kita pengen hitung minimum ya, minimum dari net sales, tapi kita filter ya dengan menggunakan fungsi filter untuk sales channel yang online. Kalau misalkan dia dia teks, kita pakai tanda kutip ya. Oke, kita coba pakai new measure, klik new measure. Lalu muncul window kecil, misalkan minimum dari net sales online ya, namanya itu, lalu calculate, lalu minimum dari net sales ya, sales datanya kita pilih net sales, lalu kita filter hanya untuk yang sales channelnya online, sales data, sales channelnya online ya. Nah, kita gede. Sales channel, oke. Sales channel sama dengan titik 2 online ya. Oke. Kita enter. Nah, ini akan keluar nih. Nah, kita gedein dulu. Ini akan keluar ya. Nah, ini minimum net sales online. Ya, akan keluar. Oke, jadi kita bisa bentuk lagi. Misalkan kita pengen bikin card lagi boleh. Gitu ya. Misalkan kita bikin net sales ya. Oke, boleh. Oke. Minimum sales. Oh, kita memperbesar tabel ya dengan menggunakan menambahkan kolom baru yang tadi kita bikin. Minimum sales untuk yang online. Oke, misalkan kita tambahin tabelnya. Kita tambahin dari yang udah kita bikin tadi. Sorry, kita drag dulu ke sini. Oke, lalu kita tambahin minimum sales. Nah, oke, ada ya dia ya. Oke, kok nggak keluar semua ya? Coba kita cek lagi. Kenapa dia tidak? Oh, karena khusus yang online ya. Jadi yang keluarnya online. Nah, ya, karena udah kita filter nih dia yang online. Oke, lalu
Sales channelnya kita pilih online. Nah, kalau di sini udah di filter nih sales channelnya online. Atau udah di sort gitu ya dengan sales channel online. Kalau ini kan enggak, jadi yang bukan online dia nggak ada ya. Lalu kita sama, misalkan kita mau cari maksimumnya, mau cari average salesnya khusus yang online bisa dengan langkah yang sama ya. Lebih baik ini kita copy aja, lalu nanti kita terapkan untuk yang lain ya, jadi lebih cepat pengerjaannya. Misalkan ini tinggal kita ganti ya, max, berarti ini max. Nah, max ya, yang lainnya kayaknya sama ya. Oke, lalu kita bisa bikin lagi. Ini udah keluar ya, max net sales online, lalu kita bisa bikin lagi misalkan average. Lalu kita copy aja yang tadi di sini kita tulis average. AVG ya. Misalkan di sini average. Nah, oke. Nah, keluar dia ya, average net sales online. Jadi kita bisa tambahkan deh tabelnya. Oke, tabelnya kita tambahin, arahkan dulu ke tabel, lalu kita tambahkan yang sudah kita hitung tadi, average net sales untuk yang online. Ya, jadi makin banyak ya, tuh ya, online, maksimum average gitu ya. Oke, jadi kita sudah bisa melakukan DAX dengan menggunakan function filter ya untuk mengunci apa yang ingin kita tampilkan. Di sini ada nih filter. Kalau yang selain online bagaimana? Sama sih, cuman beda tanda aja ya. Ini dia pakai yang ini nih. Nah, selain online dia pakai yang apa namanya? Tanda ini ya, tanda lebih besar kurang dari gitu ya, dipadukan ya. Oke, kemudian bisa. Lalu fix filter function sama seperti filter ya, cuman dia untuk tidak untuk merubah-rubah ya. Jadi tampilan kita tidak dinamis ya. Jadi dia ekspresinya tidak berubah ya. Jadi fix filter adalah filter yang dikunci ya. Jadi ini tidak bisa dirubah. Kalau misalkan kita menggunakan slicer kan biasanya berubah ya, tergantung kita mengklik di slicer itu mau yang mana. Misalkan tahun 2023 ya berubah semua nih yang ada di sini ya, dia mengikuti slicernya tahun 2023 yang ditampilkan. Tetapi kalau kita menggunakan fix filter, maka yang ada function fix filter itu dia tidak akan berubah walaupun slicernya kita rubah ya. Nah, misalkan kita mau membuat ini ya, tadi kita udah bikin nih card tabel juga udah ada. Nah, kita mau nambahin ini nih fix filter ya, dengan menambahkan, misalkan kita tambahin dulu nih slicer, buat slicer berdasarkan year. Oke, kita tambah nih slicer di sini berdasarkan year. Jadi kita tambah slicer dulu. Slicer ada di sebelah sini. Kita tambahin year ya. Ini bentuknya kita bikin dia list aja karena nggak terlalu banyak. Oke. Kita gedein dulu ya supaya kelihatan. Value kita biasanya pakai ini supaya sama. Pakai dulu juga ya. Oke, lalu kita pakai efek visual bordernya on, karena biru dongker juga, ini 12 ya supaya lebih dinamis ya kelihatannya ya. Oke, nah kalau kita klik nih 2023, nah semua akan berubah nih ya. Nah, ini akan berubah nih untuk 2024 ya, berubah lagi 2023. Kalau kita ingin misalkan membuat card ya, kita kemarin dulu.
kita ingin membuat card baru. Ya, card baru ini kita pengen dia fix ya untuk 2023 aja, misalkan. Ya udah, berarti kita menggunakan fix filter. Tetapi ya, fix ini kita menggunakan di sini, kalau di sini ya misalkan kita ingin fix untuk tahun 2023, berarti kita gunakan functionnya misalkan di sini year. Nah, apa yang mesti kita lakukan sebelum menggunakan fix filter ini? Tadi ya, kita ingin membuat card yang isinya adalah penjualan untuk tahun 2023 saja. Kalau kita rubah-rubah slicernya, tidak akan merubah ini ya, penjualan di tahun 2023 gitu ya. Caranya adalah menggunakan fix filter, tapi terlebih dahulu kita membuat kalender tabel kalender atau kalender tabel atau tabel data kita yang kita sesuaikan dengan kalender. Jadi gini, apa bedanya dengan date yang ini, Bu Rofa? Kan di sales data saya nih ada date nih di sini, udah. Ini kan kalender juga sama ya. Sebenarnya ini memang formatnya format tanggal, cuman ini belum masuk kategori kalender tabel. Apa sih bedanya dengan format tanggal biasa? Kalau kalender tabel itu nih ya, kalender tabel itu adalah suatu tabel yang dimana dia bisa kita gunakan di Power BI untuk menganalisis data kita berbasis waktu. Ya, jadi tanpa kalender tabel ini, analisis waktu kita itu sering salah. Contoh misalkan saja, ini kan tanggal ya. Nah, di tanggal ini nih ada tulisannya 15 Januari 2023 gitu ya, hari Minggu gitu ya. Nah, apabila misalkan ini Minggu tutup, misalkan saja kita menggunakan data nilai tukar. Kalau nilai tukar kan biasanya dia diperoleh di waktu kerja, hari-hari kerja, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tidak ada. Nah, data kalau kita menggunakan tanggal biasa ya Sabtu dan Minggu itu kosong, tidak ada. Nah, tetapi kalau kita menggunakan kalender tabel, Sabtu dan Minggu itu tetap ada. Ya, seperti kalender ya. Mau kita kerja, mau kita nggak kerja, mau punya data atau tidak punya data, tanggal itu akan tetap ada. Jadi Sabtu Minggu tetap ada, tetapi memang datanya yang bernilai 0 atau kosong ya. Jadi kalender tabel adalah suatu format kalender yang berbentuk tabel di Power BI yang dapat kita gunakan untuk menganalisis data kita berbasiskan waktu. Jadi nanti kalau kita punya kalender tabel, kita bisa menggunakan function-function DAX, data analysis expression, yang berbasis waktu. Contohnya apa? Contohnya misalkan tadi ya, filter function tadi. Fix filter, kita ingin waktunya tahun 2023 saja. Nah, kita menggunakan year. Year ini kita peroleh dari kalender tabel, ya, gitu ya. Lalu apalagi yang bisa kita gunakan? Nah, ini ya fungsi-fungsi DAX yang butuh kalender tabel. Contohnya date at, same period last year, dan seterusnya. Ada banyak ya. Termasuk prediksi juga ya, prediksi yang bisa kita gunakan hanyalah tabel dengan format datanya adalah kalender tabel, date-nya adalah kalender tabel. Jadi kalau seperti ini kita harus yakinkan dia adalah kalender tabel gitu ya. Nah, kita harus bikin kalender tabel dulu. Nah, kalau yang kita punya ini dia belum kalender tabel ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat kalender tabel? Cara membuat kalender tabel adalah di sini yang penting ya, kalender tabel dia menyimpan atribut waktu, yaitu tahun, bulan, minggu, kuarter, hari kerja, hari libur, gitu ya. Jadi bisa lengkap ya. Nah, bagaimana caranya? Misalkan saja kita ingin membuat kalender tabel, yaitu dengan menggunakan DAX, Data Analysis Expression. Nah, kita ini aja ya, kita copy aja nih yang di sini. Nah, jadi dari datanya Bu Rofa, data yang di sini Bu Rofa ingin membentuk kalender tabel.
ya. Kalender tabel ini Bu Rofa mulai date minimumnya itu di date yang sales data yang ini, ya, yang maksimumnya adalah di date yang ada di sales data juga, yang paling terbaru tanggalnya, ya. Lalu nanti Bu Rofa akan bikin tabel baru, kalender tabel, di mana dia berbentuk kalender yang sudah memiliki atribut tahun, bulan, nomor bulan gitu ya. Nomor bulan dia bisa bikin bulan itu Januari atau 1. Nah, month number gitu ya. Week bisa bikin minggu pertama sampai minggu terakhir di tahun tersebut gitu ya, dihitung sama dia. Dan quarter gitu ya. Kita copy aja, kita copy. Lalu di sini kita bikin di sini kita bikin new tabel ya, diklik sales data gitu ya, ke data, lalu kita klik new tabel. Oke, tujuan kita adalah membentuk kalender tabel ya. Oke, dari yang sudah kita copy di sini, kita paste aja di sini ya. Nah, date table. Misalkan namanya adalah date table ya, kalender tabel, atau kita bikin kalender tabel atau date table sama saja. Lalu kita copy saja di sini, ya kan? Lalu kita klik OK ya. Nah, date table. Nah, date table di sini sebelum kita pastikan dia date table, maka kita harus ini dulu, mark as date table. Di sini ada nih. Di sini ada di atas, mark as date table. Nah, kita klik mark as date table, kita klik. Lalu kita ganti ke on. Nah, kita harus memilih kolomnya. Kolom date ya. Oke. Choose a date column date. Ya, save. Oke, lalu nanti kita bisa ke date table di sini. Nah, date table, nah ini. Date table kita udah jadi. Jadi yang paling tanggal paling lama adalah tanggal paling lama di sales data. Ya, tanggal paling baru adalah tanggal paling baru di sales data. Ya, jadi dia udah ini nih Juli, ini bulan Juli nih, month number 7, weeknya week ke-27, quarternya ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Tentu saja ini bisa kita peroleh dengan menggunakan AI ya. Jadi adik-adik bisa dengan mengetik saja, buatkan saya kalender tabel DAX di Power BI gitu ya, yang lengkap. Misalkan nanti mau ada week number, quarter number, day number, hari keberapa pada tahun tersebut, itu bisa secara detail gitu ya. Oke, jadi ini udah ada date table baru. Kemudian bagaimana? Nah, kalau mau mensinkronkan, jadi date table ini kan tabel yang terpisah, data yang terpisah dari sales data. Bagaimana kalau mau mensinkronkan dengan sales data? Jadi data variabel lainnya nih, average net sales, discount rate, dan seterusnya masih bisa kita gunakan, tetapi date table-nya, kalender tabelnya dengan menggunakan kalender tabel yang kita bikin. Ya sudah, kita buat relationship, buat hubungan. Buat hubungan antara kalender tabel yang udah kita bikin dengan tabel-tabel lainnya, yaitu dengan membuat relationship. Relationship itu kita peroleh di ini kan report view, ini data kita, nah ini relationship. Relationship ini adalah menggambarkan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Yang mau kita hubungkan adalah tabel date ini ke sales data. Ya udah, caranya adalah kita drag aja date pada date table ke date di sales data. Kita drag ke sini. Maka date table, ini datanya, sales data, date-nya. Oke, save aja. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita gedein dikit, dia akan ada hubungan. Nah, relationship-nya sudah ada antara date table dengan date yang ada di sales data. Jadi kita bisa analisis dengan menggunakan kedua tabel ini, gitu ya. Oke, ini adalah kalender tabel yang bisa kita analisis untuk data kita yang basisnya adalah waktu, termasuk fixed filter tadi ya. Kita mau membuat card yang isinya untuk tahun 2023 saja. Walaupun slicernya dirubah ke tahun yang lain, dia akan tetap fix di tahun 2023, tidak berubah.
Ya udah, kita bikin new measure terlebih dahulu di sales data, new measure. Oke, yang kita bikin adalah fixed sales ya. Misalkan saja fixed sales, calculate jumlah untuk sales data, net sales ya. Kemudian sales data, net sales, lalu kita year-nya untuk, nah year di sini, oke, klik year-nya untuk tahun, kita pakai date table ya, date table kita, nah di table date sama dengan 2023. Oke. Ya, sip. Sudah benar, date table year. Oh, sorry, date table year. Kita kembali lagi. Yang tadi kita buat adalah fixed sales. Kalau misalkan kurang benar, date table, maka di sini year ya, sorry ya, karena kita maunya tahun. Oke. Udah, oke. Maka di fixed sales ini kita akan drag yang fixed sales tadi. Nah, fixed sales. Ini misalkan untuk nandain bahwa dia tahun 2023, nanti kita lihat seperti apa. Tahun 2023 itu ya. Coba kita lihat. Dia ke general ya, title misalkan ya. Title misalkan on, bukan title yang ini, subtitle seperti apa nih subtitle ya. Oke, bukan, misalkan efek misalkan. Bu Rova ingin ganti ini tahun 2023. Oke deh, misalkan title aja ya. Title deh. Misalkan fixed sales 2023 gitu ya. Oke. Biar dia, nah seperti ini, bisa seperti itu ya, red text. Sudah. Itu aja, itu dulu. Lalu data format seperti apa sih? Efek deh, coba ya. Border, karena biar lebih dinamis. Oke. Lalu adalah ya, ini aja. Fixed sales 2023, coba misalkan, ini kita ganti nih. Ini jangan date tapi year aja ya. Year aja. Ya. Oke. Nah. Jadi apabila ini kita ganti ini kita ganti cardnya, slicernya misalkan di tahun 2002 kita misalkan tidak slicer ya. Ini fixed sales di sini 39,24 karena dia mendisplay fixed sales untuk tahun 2023. Ya. Ini untuk total minimum net sales baik 2023 2024. Kalau kita di sini 2023, nah ini tidak berubah ya karena emang ini hanya untuk 2023 saja. Ini berubah. Nah, coba 2024, nah ini berubah. Atas 2024, di bawah tidak berubah. Nah, oke, karena ini adalah fixed filter kita. Ya, tidak berubah ya. Oke, jadi itu ya, fixed filter adalah analisis data expression dengan menggunakan unsur waktu. Jadi harus kita bentuk dulu kalender tabel seperti tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik mahasiswa ya, adik-adik bisa langsung praktekkan.
Lalu kita udah tahu ya bagaimana cara membentuk fixed filter dengan membentuk terlebih dahulu kalender tabel. Ini penting sekali ya kalender tabel itu ya untuk analisis data kita yang berdasarkan waktu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan analisis waktu menggunakan kalender tabel? Ya, kita mau coba bikin lagi nih. Bikin misalkan saja kita kan punya produk sales channel, rata-rata average sales sudah bisa kita bikin ya dengan menggunakan new measure tadi. Nah, gimana kalau misalkan penjualannya ingin kita bandingkan dengan periode sebelumnya? Nah, ini misalkan ya. Misalkan target ingin membuat rata-rata penjualan bulan sebelumnya. Nah, biasanya kita suka membandingkan ya target. Nah, target bulan ini gimana nih? Meningkat, menurun? Ya, berarti kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Atau tahun ini kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, atau bulan ini kita bandingkan dengan bulan tahun sebelumnya, seterusnya. Jadi itu kan berdasarkan waktu. Nah, ini juga menggunakan kalender tabel. Ya, oke. Coba kita pengen ini, ingin membentuk kolom nih, kolom average sales bulan sebelumnya, gitu ya. Oke, lalu kita nanti bisa pilih-pilih year, quarter, month, dan seterusnya. Nanti ini tabelnya dinamis, bisa ganti-ganti ya. Oke, ini sudah. Nah, caranya adalah, oke kita bikin dulu kali ya tabelnya seperti itu. Kecilin dulu. Pixel sudah bisa ya. Kecilin dulu, lalu kita bikin page baru lagi aja. Kita mau membuat tabel, kita bentuk tabel, dalamnya itu nanti produk, lalu sales channel, lalu average sales tadi kita bikin average net sales ya, sama aja lah ya, average sales, average sales, lalu kita mau membentuk average sales bulan sebelumnya. Nah, caranya gimana? Oke, tapi kita bentuk ya slicer-slicernya nih. Nah, slicernya ada tahun gitu ya. Tahun di sini pakai ini kan dia sudah terhubung. Yep. Kita pakai list aja. Dia tadi udah ini formatnya, kita samain aja formatnya. Oke, lalu kita tambahin quarter, slicer juga, tapi dia pengennya quarter ya. Bentuknya kita bikin bentuk ini aja deh, ya kayak gini di bawah aja. Oke, formatnya kita samain. Oke, lalu nanti adik-adik bisa lebih rapi ya. Lalu kita tambahin, kecilan nggak sih? Maaf ya, karena layarnya mesti dibagi-bagi. Oke, lalu kita tambahin month ya, slicer month. Nah, di sini ya bentuknya rada panjang. Oke, ini month-nya di sini. Lalu bentuknya kita bikin tile. Nah, jadi ada pilihannya. Gitu ya. Misalkan ada gede. Oke. Nah, ini kita pilih tiga, jadi keluarnya cuma 3 bulan. Nah, oke, jadi gini ya month-nya ya. Oke, kita samain formatnya.
Aduh, nggak sama nih formatnya karena beda style ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ini aja ya, kita perbagus lagi tampilan. Pasti kita kasih border ya. Ini kasih border. Oke. Ya, biar ada dinamis ya, seperti ini ya. Oke, lalu kita ingin menambahkan kolom berisi average net sales bulan sebelumnya. Nah, seperti apa tuh bulan sebelumnya? Kita udah bikin tadi ya seperti ini. Nah, kita copy aja nih. Buat measure baru yaitu average sales bulan sebelumnya dengan DAX berikut. Nah, ini ya kita copy. Lalu kita bikin new measure. Nah, oke, ini measure barunya kita copy average sales ya, calculate sales data, average sales. Kayaknya ini bukan ini ya, namanya berbeda ya. Kalau profile itu bikinnya pakai A-nya besar, jadi ini sensitif sekali ya. Sales datanya sama, cuma kita kan punyanya gini, net sales ya. Lalu ini function date add ini adalah yang berbasis waktu ya, jadi yang digunakan adalah kalender tabel. Ya, kebetulan date table-nya namanya sama, lalu di sini date ini -1 tapi untuk yang bulan ya. Oke, klik ya. Nah, dia akan keluar nih average sales -1 ya. Nah, kita tambahin aja nih di sini nih, di tabel. Nah, kita drag aja coba. Nah, keluar dia ya. Average sales -1 bulan sebelumnya. Misalkan average sales di sini mau kita samain ya. Average namanya ya biar sama ya. Average net sales -1. Net sales M-1 gitu ya. Oke. Jadi ini ya bulan sebelumnya. Kalau bulan ini gitu ya 13.010 yang sebelumnya 13.087, berarti terjadi penurunan ya, penurunan penjualan dan seterusnya. Lalu apalagi yang mau kita bikin? Kita bikin misalkan untuk quarter sebelumnya. Nah, quarter sebelumnya berarti kita bikin lagi new measure untuk yang quarter sebelumnya. Oke, jangan lupa ini sales data beda namanya, jadi yang ini lalu ini quarter udah sama ya. Oke. Oh, name-nya already use. Berarti kita pilih min Q1 ya, karena quarter sebelumnya gitu ya. Nah, keluar deh nih ya, kita tambahin ke tabel. Nah, ini untuk quarter sebelumnya. Oke. Lalu kita tambahin misalkan untuk yang ini buat measure baru untuk yang previous year, tahun sebelumnya. Nah, fungsinya seperti ini. Ya, bikin new measure. Lalu kita copy, kita paste. Nah, ya, average sales previous year, calculate sales data, jangan lupa ini dirubah dulu karena kita agak beda namanya. Lalu kita pakai functionnya same period last year, periode yang sama tetapi tahun lalu ya. Oke, in, lalu keluar dia di sini ya. Nah previous year. Oke, tambahkan saja ke tabel kita, drag aja. Nah, seperti ini. Seperti itu adik-adik mahasiswa ya. Jadi kita bisa bisa memodifikasi data kita tetapi bukan bersifat permanen seperti yang dilakukan oleh Power Query.
ya. Kalau Power Query, data kita berubah ya karena kita menambahkan kolom-kolom baru. Tapi kalau menggunakan DAX kita bisa menambahkan kolom baru juga. Tapi kalau kita tidak ingin merubah ya kita menggunakan new measure tadi. Ada analisis-analisis yang didasarkan waktu, misalkan ingin membandingkan tadi ya penjualan tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, minimum bukan minimum maksimum cut ya. Yang berdasarkan waktu tadi fix filter gitu ya. Terus same period last year ya. Ini adalah analisis atau function yang berbasis waktu. Function yang berbasis waktu ini harus menggunakan kalender tabel ya sebagai referensi waktunya. Ya, kalender tabel adik-adik sudah bisa menggunakannya, membuat kalender tabelnya ya. Caranya tadi ya dengan DAX, data analysis expression yang kita gunakan untuk membuat atribut-atribut ya, tahun, bulan, quarter, week dan seterusnya. Atau working day ya, dia bisa bentuk juga lebih lengkap ya, lebih lengkap bisa ada dibentuk kalender tabel. Jadi working day atau bukan ya, hari keberapa dalam tahun itu gitu ya. Nanti kalau misalkan prediksi ya bisa nanti misalkan mau memprediksi 20 hari waktu kerja dari sekarang, nah dia akan refer ke kalender tabel tapi untuk yang working day gitu ya. Itu. Jadi kalender tabel sangat penting ya untuk menganalisis data kita berdasarkan waktu. Jangan lupa kalender tabel kalender terpisah saja. Ya, kita buat kalender baru lalu nanti kita bikin relationship. Mau kita hubungkan ke tabel yang mana gitu ya. Jadi relationship ini tidak hanya untuk masing-masing satu tabel, tapi bisa ke tabel-tabel yang lain. Tinggal di drag aja, mau ke tabel yang mana saja bisa, dengan menggunakan satu kalender tabel. Gitu ya, adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa menambah ini ya, visualisasi yang lebih advance kalau kita sudah menggunakan DAX, Data Analysis Expression. Seperti itu. Karena sudah ada AI ya, gak susah banget ya kalau kita ingin menuliskan kode membuat fungsi-fungsi yang ada di DAX seperti itu gitu adik-adik ya. Ini Bu Rofa membuat DAX untuk kalender tabel juga dengan menggunakan AI. Kalau adik-adik kasih perintah dengan DAX yang lebih detail, misalkan tadi ya working day dan seterusnya yang lebih detail pokoknya untuk kalender tabel itu, jadi nanti kalendernya ya kolomnya akan semakin banyak ya, kolom kalender tabelnya nih yang ini. Nah ini akan semakin banyak, year, month, number week, quarter, number of day, number of month, number of week, number of quarter, working day gitu ya, dan seterusnya. Itu bisa ada modifikasi kalender tabelnya gitu ya. Seperti itu dari Bu Rofa untuk pertemuan kita minggu ini. Tetapi yang ingin Bu Rofa sampaikan adalah seperti ini adik-adik. Kita itu kan bentar ya, kita ke course materi. Nah, ini materi kita ya, bisnis analitik. Kita lihat dulu. Materi kita itu sebenarnya, ini kita baru di DAX nih ya. Nah, masih ada satu topik lagi, di mana di sini topiknya adalah kita ingin proyeksi ya. Di dalam sini kita mau memproyeksi atau memprediksi dengan menggunakan proyeksi sederhana ya, yang diakomodir oleh Power BI, yaitu dengan menggunakan proyeksi linear gitu ya. Nah ini akan Bu Rofa sampaikan, tetapi karena pertemuan kita ini sudah full, sudah minggu ke-7, tapi masih ada satu materi yang tersisa. Rencana Bu Rofa akan share dengan menggunakan video saja untuk materi yang proyeksi linear tadi ya. Jadi nanti video rekamannya
Untuk materi terakhir mengenai proyeksi linier dengan menggunakan Power BI akan Bu Rofa sampaikan melalui video. Di sini juga nanti ada beberapa visualisasi yang ingin Bu Rofa jelaskan juga ya sedikit untuk menambahkan icon. Nah, jadi nanti adik-adik akan bisa membuat tabel yang lebih bagus gitu ya. Ada icon-iconnya yang menandakan misalkan target tercapai, ya ada dikasih tanda bintang hijau, target tidak tercapai, kasih tanda seru merah gitu ya. Jadi akan lebih meriah tampilan visualisasinya akan lebih hidup gitu ya. Jadi itu materi yang akan Brofa sampaikan di video. Jadi nanti ada proyeksi linier dan ada advanced visualization dengan menambahkan icon-icon pada visual data adik-adik ya. Nah, kapan Brofa akan share videonya? Kita UTS-nya ini mulai kapan ya adik-adik mahasiswa? Izin Bu, setahu saya pokoknya dari tanggal 6 sampai 10 minggu depan. Tanggal 6 sampai 10, oke. Berarti Brofa masih bisa share di awal minggu depan ya videonya ya. Oke. Tapi ini Bu, maaf Bu, jadwalnya belum keluar sih Bu, belum pasti jadinya. Oh. Oke deh kalau gitu berarti Brofa akan share deh ya. Ya paling lambat ya akhir minggu ini ya kalau misalkan tanggal 6 udah ujian gitu ya. Tunggu dulu, sekarang tanggal berapa sih? Masih Maret kan ya Dede ya? Iya. 31 Ibu. Si tanggal 31 ya, masih lama ya ujiannya ya. Oke deh, nanti akan Brofa share video terakhir, video materi terakhir ya, karena UTS-nya sampai materi terakhir tersebut ya. Nanti UTS-nya tuh diminta untuk melakukan prediksi juga dan untuk memberikan icon ya, simbol-simbol pada visualisasi ya. Nanti Brofa share ya videonya ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak buat hari ini? Ini direkam nggak sih Dede? Ada rekamannya nggak? Enggak ya? Oh ya, alhamdulillah ya, makasih ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya kalau Brofa terlalu cepat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan nggak nih? Brofa nanti share ya. Kalau Brofa udah share, nanti Brofa infokan ke Pak Fajri. Itu ya, nanti adik-adik bisa lihat videonya. Brofa share di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang DAX? Enggak ya? Cukup aman Ibu. Cukup aman ya. Dilihat-lihat lagi materinya ya. Oke, tunggu video dari Brofa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Materi terakhir cukup penting ya, karena ada prediksi. Oke, nah itu kan yang sebenarnya kita pengen ya dari analisis kita ya. Apa yang selanjutnya kita lakukan ya, strategi apa dari hasil prediksi tersebut gitu ya. Kalau penjualannya ternyata prediksinya akan naik gitu ya. Wah, kalau naik ya berarti ada strategi yang harus kita lakukan. Strateginya apa? Nah, kita lihat kan ya, kira-kira naiknya tuh di mana gitu ya, di daerah apa, dengan strategi bisnis apa, online atau distributor atau seterusnya gitu ya. Oke. Baik, Brofa cukupkan ya apabila tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan UTS-nya bisa ya. UTS-nya waktunya kalau nggak salah 100 menit ya. 100 menit menjawab soal-soal seperti biasa, seperti latihan-latihan yang sudah dilakukan ya. Boleh menggunakan AI nggak? Brofa cantumkan di soalnya. Ya zaman sekarang ya, apalagi adik-adik menggunakan laptop untuk ujiannya ya, pasti tidak terhindarkan ya menggunakan AI. It's okay, nggak apa-apa selama itu membantu kita. Tetapi
apabila hanya mengandalkan AI saja tanpa insting yang kuat, narasi yang bagus, lalu ketajaman analisisnya adik-adik. Nah, itu akan terlihat kalau misalkan kita depend 100% atau 80% lebih sama AI. Kelihatan ya, narasi AI itu sangat rapi, sangat bagus. Beda dengan narasinya manusia, gitu ya. Kalau bisa ide dasarnya tuh dari kita. Nah, baru kita dipoles gitu ya. Dengan AI itu nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak bertanggung jawab gitu ya, hanya mengandalkan AI, tentu saja akan kelihatan banget ya. Nah, tulisan manusia sama tulisan AI itu berbeda. Ya, idenya Bu Rofa harapkan bersumber dari adik-adik. Ketajaman analisis itu Bu Rofa harapkan dari adik-adik. Ketajaman melihat hubungan antara satu variabel pada data dengan variabel lain itu Bu Rofa harapkan adik-adik sudah memiliki itu, gitu ya. Kreativitas Bu Rofa harapkan juga adik-adik sudah mahir gitu ya di Power BI, karena ini termasuk yang menjadi skill paling wajib dimiliki oleh seorang data scientist, gitu ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Bu Rofa akhiri ya dari mahasiswa ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih, Bu.